Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Bagaimana kabar kalian? Siswa kelas 7 SMP Huda. Apakah sudah sehat semua? Pada pagi hari ini, yaitu sebelum kita menerangkan materi, saya akan perkenalan dulu dengan kalian. Nama saya yaitu Pak Dr. Anes Toto Arianto, yaitu sebagai kaur kesiswaan mengajar, yaitu bidang studi matematika. Alamat saya yaitu daerah Pondok Menowo Indah, Blok S nomor 7. Nah, itu data pribadi saya. Ya, maka pada pagi hari ini kita akan menerangkan yaitu pengertian tata krama. Ya, yaitu tata krama itu terbagi atas dua, toto dan krama. Apa tata? Tata itu berarti aturan atau norma dan peraturan. Sedangkan krama yaitu sopan santun, kelakuan tindakan atau perbuatan. Jadi tata krama artinya yaitu adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Nah, jenis-jenis tata krama itu antara lain: satu, yaitu tata cara berbicara; dua, tata cara bergaul atau pergaulan; tiga, tata cara penampilan. Nah, sekarang kita terangkan satu persatu, yaitu tata cara, yaitu tata krama berbicara. Dengan tata berbicara itu siapa yang diajak bicara, itu siapa? Apa dengan orang tua, apa dengan orang yang lebih tua, apa sesama kamu atau dengan adik kamu, itu ada aturannya sendiri. Tidak ada ceplas-ceplos kalau ngomong. Yang berikutnya, kalimat yang dipergunakan. Nah, ini kalimat yang dipergunakan itu tidak harus asal ngomong. Kalau kalian salah ngomong, seperti ada lisanmu adalah harimau. Jadi kalau ngomong itu harus hati-hati, ya, tidak boleh mencela orang lain, ya, tidak boleh pokoknya yang sifatnya yaitu merugikan kamu sendiri. Yang ketiga, di mana kita berbicara itu dilakukan. Nah, bicaranya itu di mana? Kalau di sekolah, ya tentu hubungannya dengan sekolah. Ya, di dalam kelas aturan juga berbeda. Jangan sampai over berbicara, ngomong, itu juga nggak boleh. Ya, terus di luar sekolah atau di luar rumah atau dengan di luar, pokoknya yang di luar itu sudah beda cara pembicaraannya. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Gak usah kerasan, ya. Tuh. Yang keempat, sikap berbicara. Sikap berbicara kepada siapa kita berbicara sikapnya? Apakah kepada orang tua, atau kepada bapak dan ibu guru, atau kepada teman, atau kepada adikmu? Itu sikapnya juga berbeda-beda. Yang kelima, tata cara berbicara. Nah, ada aturannya, tata caranya. Kalau dengan orang tua yang baik, ya, yang baik maksudnya apa? Yang sopan. Kalau bisa, kalau kalian itu kromo inggil atau bahasa Jawa berkromo, ya. Terus berikutnya tata krama pergaulan. Nah, ini bergaul juga ada aturannya, ada tata kramanya, ada sopan santunnya. Nggak asal bergaul, siapa yang kita menghadapi itu, yang dihadapi siapa dalam bergaul.
kalau dihadapi dengan bapak dan ibu guru juga harus sopan, tidak asal eling koncone dhewe. Jangan sebut teman sendiri, ngomong saenake dhewe. Ya, itu lain. Kalau dengan orang lain bagus, dengan teman-teman bagus, tapi dengan orang tuanya nyentak, itu juga beda. Ya. Terus yang berikutnya, tata krama pergaulan itu di mana pergaulan berlangsung. Ada macam-macam, ada di sekolah, ada di rumah, ada di luar sekolah atau di luar rumah. Itu ya, pergaulannya beda. Asal harus jaga diri, jangan sampai kalian terjerumus dengan pergaulanmu sama temanmu. Misalkan ada temanmu yang ngajak minum-minum, hindari, itu tidak baik. Ada temanmu ngajak rokok, juga hindari. Ada temannya, pokoknya yang ngajaknya yang negatif-negatif itu harus dihilangkan, dihindari. Terus bagaimana cara bersikap, ya sikapnya bagaimana, ya handap asor, merendahkan diri. Rendahkan diri, jangan temanmu ngomongin kamu tinggi, gak boleh, ya biasa aja ya. Jadi handap asor tuh merendahkan diri. Sekarang tata cara berpenampilan. Tata cara berpenampilan tuh supaya bagus itu bagaimana penampilannya. Kalau di sekolah harus rapi, pantas yang dipakai bajunya. Kalau sekolah ya pakai baju sekolah, jangan disamakan. Kalau sekolah kalau pakai baju yang buat pergian, pakai baju bebas, nggak boleh, ada aturannya sendiri. Kalau kalian melanggar akan kena sanksinya. Ya, tuh yang berikut, berpakaian bisa dengan waktu. Nah, waktunya sekolah ya pakai baju sekolah, waktunya olahraga pakai baju olahraga, waktunya bermain pakai baju bermain. Jangan disamakan, yang buat bermain, buat olahraga, gawe sembahyang. Nah, itu bedanya tata krama penampilannya. Kalau kita mau sholat ya harus rapi, ya harus pakai peci. Nah, kalau kamu sekolah juga yang rapi, agak pakai dasi, alma mater, ya itu harus yang digunakan. Nah, karena pada musim ini, pada waktu kita masuk pada waktu pandemi, harus pakai masker. Jangan lupa protokol kesehatan. Tuh. Nah, yang penting dalam tata krama itu adalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sekolah ya ada aturannya, bermain juga ada. Nah, itu ya, bergaul dengan temannya juga ada aturannya. Ya, jadi tolong diperhatikan ya. Nah, terus berikutnya, agar dapat menempatkan manusia sebagai mestinya, maka harus diperhatikan, yaitu dengan menghargai seseorang, menghargai pendapat seseorang. Yang pertama, menghindarkan perbuatan jangan sampai menyinggung orang lain. Nah, tuh yang pertama itu karena apa? Kalau menyinggung orang lain mengakibatkan kamu berkelahi atau kamu dihindari sama teman-temanmu. Yang kedua, menghindarkan perbuatan mengumpat atau mengunjingkan orang lain. Apa itu? Yaitu cuma ya kamu dengan temanmu saling misui, ya misui atau berbicara jorok, walaupun itu hanya bergurau, tapi kalau temanmu yang tidak tidak menerima, fatal akibatnya. Ya, itu. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau pujian atas hasil karya seseorang. Nah, misalkan dalam pekerjaan prakarya di sekolah ada temanmu membuat yang bagus, kamu puji dengan pendapatmu sendiri, jangan lihat orang lain. Punyamu itu bagus ya, perlu contohnya, punya hasilmu itu bagus, perlu ditingkatkan supaya menjadi lebih baik.
Yaitu yang keempat, memanusiakan manusia. Maksudnya apa? Jangan disamakan kita manusia itu dengan binatang. Misalkan kamu mengumpat teman, kamu itu loh wis gede lingking konggal, sudah besar seperti orang muda, itu gak boleh. Atau ada temanmu yang jalannya seperti bebek, kalau yang mentok, gak boleh ya. Atau misalkan ada teman yang tingginya kamu lihat seperti jerapah, itu nggak boleh. Itu adalah cara-cara yang perlu diperhatikan, harus menghargai harga diri seseorang. Sekarang karena kita di dalam lingkungan sekolah, bagaimana tata krama dan tata tertibnya? Yang pertama bertutur kata atau bertindak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari disesuaikan dengan keadaan di sekolah, yaitu mematuhi tata tertib. Pokoknya apa yang ada tata sekolah kamu harus patuhi dengan sopan santun. Jangan sampai melanggar tata tertib sekolah. Orang itu dilihat, kalau anak itu bergaul toto kromone api, dia sesuai dengan, maka banyak pujian. Tapi kalian nggak ngerti ya, yang dipuji siapa? Orang lain yang melihatnya ya. Nah, terus pertama, kalau kalian itu sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di masyarakat, yaitu harus bertakwa. Bertakwa itu adalah orang yang beragama. Apa takwa itu? Yaitu menghindari, yaitu dari perbuatan yang tercela dan mengerjakan apa yang disuruh atau yang diperintahkan. Contohnya, kalau kita nggak boleh minum-minum, nggak usah minum-minum. Kalau kita misalkan tidak boleh narkoba, nggak boleh pakai narkoba ya. Tuh, disiplin itu maksudnya harus mematuhi apa yang diperintahkan di sekolah ya. Jangan sampai berbuat sendiri sakarepe dhewe ya. Terus yaitu ketertiban, tertib menjaga, yaitu sekolah ini jangan sampai kalian membuat gaduh atau membuat onar dengan membentuk kelompok-kelompok atau geng-geng yang kamu kumpulkan. Yaitu menjaga kebersihan sekolah. Sekolah itu harus dijaga, karena apa? Kebersihan itu separuh dari iman, maka harus dijaga kebersihannya ya. Tuh, dan kerapian, kalau kalian rapi terus bagus dan indah, itu yang nilai bukan tapi orang yang melihatnya. Kamu berangkat dari rumah sudah rapi, nanti orang yang apalagi sekolahnya masuk kampung seperti di Nuda, itu yang menilai orang, waduh rek murid itu kok rapi, kok ganteng, ayu itu. Tapi kalau kamu pakainya kelombor-kelombor, terus rambutnya gak karo disemir, merah kuning hijau ini lampu lalu lintas, apa yang dikatakan orang? Arek Nuda kok ngono potongannya ya. Itu ya, itu salah satu, yaitu kalau kita mematuhi tata tertib sekolah harus didukung ya. Terus, nah sekarang setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen, yaitu sesuai aturan yang ada di sekolah itu ya. Nah sekarang pakai baju sekolah juga gitu, jangan disamakan pakaian sekolah dengan pakaian yang ada di rumah. Pakaian sekolah untuk seragam laki itu, kalau SMP sudah pakai celana panjang ya, sudah ada aturannya. Senin sampai Selasa pakai gini-gini ya, diikuti aja. Rabu Kamis pakai batik ya itu tuh. Jumat Sabtu pakai seragam pramuka ya. Nah, jangan sampai hari Senin kamu pakai pramuka, terus yang lainnya kamu, itu namanya melanggar aturan sekolah, maka kalian akan kena sanksinya. Begitu juga dengan siswa perempuan. Kalau laki-laki
ya. Itu kalau perempuan harus berjilbab, pakai rok panjang, tidak memakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Wis ate-ate anting-anting alhamdulillah, gak usah pakai wah gelang, pakai kalung lebih-lebihan. Akhirnya menimbulkan apa? Kriminalitas pada orang lain. Maka khawatir nanti kalau pulang sekolah kamu ditulis ya. Rambut juga gitu, rambut itu harus rapi, gak usah panjang, gak usah potongnya gak karu-karuan seperti ikut-ikutan seorang artis. Gak usah pakai tato. Tato itu kalau orang sholat gak boleh ya. Nah, ya apalagi kalau kukunya gak usah panjang-panjang, terutama anak perempuan. Nah, gak usah pakai pitek ya, gak usah pakai make up yang berlebihan, pakai lipstick ukurannya nemplok-nemplok gak boleh itu ya. Itu gak boleh untuk anak perempuan. Kalau laki ya biasa aja ya. Tuh, kalau laki-laki kalau rambutnya sudah panjang ya harus ngerti sendiri, harus minta sama orang tua, bu potong bu, jangan dibiarkan terus di sekolah dikuncir, nanti jadi perhatian temannya tertawa semua ya. Terus masuk dan pulang sekolah itu ada aturannya. Kalau masuknya jam 7 ya jam 7, jangan karepe dhewe masuk jam 8 nanti pulang cepat. Nah, nggak boleh masuk jam 7 ya jam 7, nanti pulang sekolah ya pulang sekolah sudah waktunya. Nah, kalau bisa itu kalau siswa itu wajib di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, kalau mau berangkat sekolah minta doa dulu pada orang tua supaya nanti kalian selamat, mudah-mudahan ilmunya diterima. Doa orang tua itu apalagi orang tua perempuan sangat mustajabah ya, ridho Allah karena ridhonya orang tua ya. Nah, untuk di sini karena pintu gerbangnya itu selalu ditutup pada waktu bel sudah berbunyi, kalau kalian terlambat ya nunggu dari perintah itu kesiswaan. Kuncinya itu yang membawa kesiswaan. Jadi kalau sudah terlambat kalian nunggu. Kenapa? Kalau misalkan rumahnya jauh, nah mungkin banyak yang antar itu banyak kempes, itu bisa jadi alasan. Tapi kalau alasannya bangunnya kesiangan ya tiada maaf bagimu, silakan aja tunggu sampai 15 menit. Nah itu. Nah sekarang selama pelajaran berlangsung kalian harus mengerti yaitu pelajaran yang dibawa hari ini. Pelajaran apa sesuai jadwalnya. Jangan pelajaran hari Senin kamu bawa jadwal hari Selasa, akhirnya kacau, dimarahi bapak ibu guru ya. Pada waktu istirahat ya istirahat di luar ya, gak usah di dalam kelas. Kalau ada yang kehilangan nanti kamu yang dituduh. Jadi kalau istirahat itu dihilangkan di luar bersama teman-teman, bergaul dengan yang baik, jangan sampai membuat temanmu marah ya. Pada waktu pulang dilarang duduk-duduk atau nongkrong. Misalkan Pak saya mau kalau pulang misalkan beli es dulu supaya Pak dalam perjalanan rumah saya jauh, silakan, tapi nggak usah lama-lama nongkrong sampai lama-lama. Itu akibatnya apa? Banyak yang mencurigakan, bukan menilai positif tapi negatif. Areku agar mulai kok mulai si nongkrong itu dikira kamu tuh punya apa, nah ya punya yang tidak benar ya. Nah dalam tata tertib ini kalian harus bisa menjaga kebersihan, kedisiplinan dan ketertiban ya tuh. Dan tiap-tiap kelas itu harus mempunyai piket. Nah, piket ini adalah tujuannya apa? Untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Kalau sudah ditugasi piket, ya harus bertanggung jawab, tidak boleh iri-irian. Oh, ini lagi tugasnya gini Pak, nah nggak boleh. Yang merasa piket ya harus membersihkan kelasnya, ya tuh.
dalam kelas itu harus melengkapi, ada struktur organisasi kelas, ada ketua kelas, ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara. Tujuannya apa? Nanti kalau ada apa-apa itu, kalau misalkan ketua kelasnya nggak masuk, ada wakilnya dipanggil, ada keperluan, nah itu yang menggantikan, ya. Tuh. Ya. Sebagai penutup, yaitu kami mohon, yaitu hubungan antara orang tua dengan siswa itu harus dilandasi dengan saling menghormati dan saling menghargai dan tenggang rasa atau tepo seliro. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang masih ada hubungannya satu dengan lain, tidak hidup sendiri-sendiri. Jangan disamakan dengan yang ada yang di hutan belantara. Kita hidup itu sosial. Yang berikutnya, untuk menciptakan hubungan selaras, serasi dan seimbang, maka perlu diatur dalam tata krama. Ya, tuh sebagai akhirnya saya akhiri, itulah yaitu mengenai tata krama dan tata tertib yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.